Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Megasari akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Menentukan Kandungan Zat Makanan dalam Menu Sarapan Bergizi Seimbang dengan Metode Discovery Learning pada siswa kelas 5 SDN 220 Gumuruh, Bandung. Di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Saat ini, kita semua sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana pembelajaran dilaksanakan secara daring. Guru dan siswa berada di lokasi yang berbeda. Hasilnya, terjadi penurunan semangat belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dari hasil belajar yang kurang optimal, di mana angka yang diperoleh di bawah nilai kriteria ketuntasan minimal. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan metode discovery learning untuk menggugah semangat dan antusias belajar siswa dalam muatan pelajaran IPA kandungan zat makanan dalam menu sarapannya. Rumusan masalah yang disusun adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring pada materi menentukan kandungan zat makanan dalam menu sarapan bergizi seimbang dengan metode discovery learning. Yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa kelas 5 SDN 220 Gumuruh terhadap pembelajaran daring materi menentukan kandungan zat makanan dalam menu sarapan bergizi seimbang dengan metode discovery learning. Ketiga, kesulitan apa yang dialami oleh siswa kelas 5 SDN 220 Gumuruh saat mengikuti pembelajaran daring materi menentukan kandungan zat makanan dalam menu sarapan bergizi seimbang dengan metode discovery learning. Keempat, kendala apa yang dialami guru dalam pembelajaran daring materi menentukan kandungan zat makanan dalam menu sarapan bergizi seimbang dengan metode discovery learning. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui penerapan, skenario, dan implementasi pembelajaran daring pada materi menentukan kandungan zat makanan dalam menu sarapan bergizi seimbang dengan metode discovery learning. Yang kedua, untuk mengetahui respon guru dan siswa kelas 5 SDN 220 Gumuruh terhadap pembelajaran daring materi menentukan kandungan zat makanan dalam menu sarapan bergizi seimbang dengan metode discovery learning. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa saat mengikuti pembelajaran daring, materi menentukan kandungan zat makanan dalam menu sarapan bergizi seimbang dengan metode discovery learning. Yang keempat, untuk mengetahui kendala yang dialami oleh guru dalam pembelajaran daring pada materi menentukan kandungan zat makanan dalam menu sarapan bergizi seimbang dengan metode discovery learning. Untuk itu, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang membahas tentang permasalahan yang sedang terjadi. Tujuannya untuk memberikan gambaran apa yang terjadi di lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN 220 Gumuruh Bandung sebanyak 26 responden. Untuk instrumen yang digunakan adalah lembar observasi, kuesioner, LKPD, dan wawancara. Pada tahap prosedur terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan atau pretest, di mana siswa diberikan soal dan menyimak video pembelajaran. Tahap kedua, tahap penelitian, di mana siswa melakukan praktikum langsung, menyusun menu sarapan bergizi seimbangnya, dan menganalisis kandungan zat dalam menu sarapannya. Untuk tahap ketiga, tahap evaluasi atau post-test, di mana siswa mengerjakan soal dan tugas video presentasi proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuhnya setelah siswa menyantap sarapannya. Untuk data yang diperoleh, akan diolah menggunakan Microsoft Excel untuk diuji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Hasil penelitiannya ternyata terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap hasil belajar siswa.
Di sini terlihat sebanyak 22 siswa memperoleh hasil belajar tuntas dengan persentase 85% dan 4 siswa memperoleh hasil belajar tidak tuntas dengan persentase 15%. Karena kita tahu dalam satu kelas tidak mungkin semua siswa memiliki berkemampuan baik dalam belajar. Tentu ada siswa yang berkemampuan baik dan berkemampuan kurang baik dalam belajarnya. Untuk nilai yang diperoleh terlihat untuk nilai 70 sampai 80 dengan persentase rendah diperoleh sebanyak 6 siswa. Untuk nilai 80 sampai 90 dengan persentase tinggi diperoleh sebanyak 4 siswa. Untuk nilai 90 sampai 100 dengan persentase sangat tinggi diperoleh 16 siswa. Ini membuktikan bahwa materi yang mereka terima dapat mereka pahami dengan sangat baik. Mereka melakukan praktikum langsung dan menganalisis kandungan zat makanannya. Sehingga materi kandungan zat makanan yang begitu kompleks, yang begitu rumit, yang begitu banyak, mereka bisa paham dan serap dengan baik karena mereka melakukan langsung, praktikum langsung, menyusun dan menganalisis serta mencoba memahami proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuhnya. Untuk respon guru di sini ditunjukkan juga begitu sangat baik, sangat positif. Terlihat untuk respon sangat setuju, untuk guru A memperoleh 50% dan guru B 30%. Untuk respon setuju, guru A 30% dan guru B 60%. Untuk respon kurang setuju, guru A 20% dan guru B 0%. Untuk respon tidak setuju, guru A 0% dan guru B 10%. Respon positif pun ditunjukkan oleh siswa dalam pembelajaran daring ini. Mereka begitu semangat, mereka begitu antusias, mereka begitu menunjukkan reaksi positif, respon positif terhadap pembelajaran daring, praktikum, menyusun menu sarapan, dan menganalisis kandungan makanan dalam menu sarapannya. Mereka memahami ternyata dengan mencoba langsung mereka bisa lebih memahami materi dengan sangat baik dan mereka bisa mempelajari dengan baik proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuhnya. Namun semua itu tidak terlepas dari kendala teknis dan non-teknis yang dialami oleh siswa. Terlihat di sini kendala teknisnya seperti jumlah handphone yang hanya satu, kuota, sinyal, handphone yang rusak, handphone yang digunakan secara bergantian, atau bahkan dalam satu rumah pun tidak ada handphone karena harus dibawa orang tuanya bekerja. Untuk kendala non-teknis seperti kehadiran siswa yang sangat jarang, itu ada sekitar 2 orang, sehingga mereka kurang mengerti pelajaran. Mereka tidak memahami, karena mereka juga tidak ada yang menemani belajar. Orang tua yang sakit atau kurang perhatian karena orang tuanya bercerai. Namun ternyata banyak juga siswa yang dapat mengikuti pembelajaran daring tanpa kendala sama sekali. Itu ditunjukkan sebanyak 16 siswa. Mereka dapat mengikuti pembelajaran daring dengan sangat baik. Berikut adalah dokumentasi proses pembelajaran daring, mulai dari siswa yang menyusun menu sarapannya, menyiapkan sebelum mereka mengikuti pembelajaran daring, kemudian mereka menganalisisnya saat pembelajaran daring, mereka menganalisis kandungan yang ada di dalamnya. Kemudian mereka bersemangat untuk menyantap karena makanan tersebut adalah makanan kesukaan mereka. Mereka mencoba menyantapnya dan kemudian mempelajari apa yang terjadi di dalam tubuhnya sehingga mereka bisa membuat video presentasi proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuhnya. Berikut adalah presentasi proses pencernaan yang dilakukan oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi. Saya akan menjelaskan tentang proses makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang tadi aku makan masuk ke mulut dan dihancurkan oleh gigi. Setelah halus, aku telan ke tenggorokan. Ada gerak peristaltik yang akan masuk ke lambung. Setelah di lambung menjadi bubur kim. Setelah halus akan masuk ke usus halus. Di usus halus, sari-sari makanan yang kita butuhkan akan diserap. Setelah sari-sari makanan diserap, akan ada ampas yang tidak dipakai. Ampas itu akan masuk ke usus besar. Di usus besar ada bakteri baik yang akan menghancurkan ampas lebih busuk lagi. Setelah busuk akan masuk ke retrum. Sekian presentasi skripsi saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.